Pak Dasko sempat bocor mic bocor di waktu di sidang paripurna, bilang kalau asal nggak hidup Jokowi gitu. Seperti itu kan kayak menyindir Pak Prabowo. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ya kalau ada pilihan hidup sehat atau hidup Jokowi, sekarang ini saya pilih hidup sehat. Merasa tersindir nggak sih Pak dengan statementnya Pak Dasko kemarin itu? Ya normal biasa. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Atau jangan teriak hidup Jokowi. Atau jangan teriak hidup Jokowi. Hidup Jokowi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Kita akan membahas mengenai asal jangan teriak hidup Jokowi, yaitu bocornya Dasko punya ini. Coba kita perdengarkan ya. Coba kita. Nah. Ya. Atau jangan teriak hidup Jokowi. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Asal jangan teriak hidup Jokowi. Perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Merdeka! Asal jangan teriak hidup Jokowi. Tuh. Atau jangan teriak hidup Jokowi. Jadi, oke, saya bicara soal Dasko ya. Memang dari subkultur Sumatera Selatan, sama dengan saya, suka bercanda sebenarnya. Iseng aja ya. Saya kira tidak sinikal, tidak sinistik ya. Tetapi coba kita lihat bagaimana, karena hidup Jokowi itu juga hal yang dimain-mainkan oleh anak kecil juga, saya lihat di di media sosial. Tapi coba kita lihat, coba kita bacakan viral mic Dasko bocor terdengar ucap asal jangan teriak hidup Jokowi usai Prabowo pidato di DPR ya. Oke, coba kita lihat bagaimana kemudian dampaknya bagi oke, coba kita bacakan ini dampaknya ya. Dari kedai penang, mikrofon Dasko bocor asal jangan teriak hidup Jokowi, pengamat beberkan dampak kepada Prabowo. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kembali menjadi sorotan usai rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan kemarin. Pasalnya Speaker Dasko tersebut bocor usai Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato soal kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal PPKF RAPBN 2027 di forum rapat paripurna.
Kemudian Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini diduga secara tidak sengaja mengucapkan asal jangan teriak hidup Jokowi usai Presiden Prabowo menyampaikan pidato. Sehabis bocornya suara speaker tersebut, terdengar suara tawa kecil dari area sekitar pimpinan sidang, seperti dilihat dari tayangan yang beredar di media sosial. Menyoal hal tersebut, Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas, menilai bahwa dugaan bocornya speaker Dasko yang menyebut asal jangan teriak hidup Jokowi merupakan kelakar yang tidak perlu ditanggapi serius. Meski demikian, Fernando begitu ia disapa mengingatkan bahwa bocornya pernyataan tersebut dapat dimanfaatkan orang di sekitaran dan lingkaran RI 1 untuk membuat renggang hubungan Prabowo dengan Dasko, seperti anak kecil saja ya. Oke, apalagi berdasarkan isu yang beredar, ada beberapa kelompok di sekitar Prabowo yang ingin menjadi bagian terpenting dan kepercayaan Presiden ke depan tersebut, jelas Fernando Kamis hari ini. Kalaupun ada yang berusaha memanfaatkan perkataan tersebut untuk menjatuhkan Dasko, saya kira tidak akan memberikan pengaruh. Lebih jauh, Fernando memandang pernyataan yang diduga dikeluarkan Dasko tersebut tentu tidak akan memberikan dampak politik apapun karena hanya candaan biasa. Dampak yang ditimbulkan juga tidak akan menyakiti atau membuat kecewa siapapun. Kemudian saya yakin Prabowo dan Jokowi yang mendengarkan perkataan Dasko tersebut hanya tertawa saja. Fernando menganalisa baik Jokowi dan Prabowo tidak akan merespons berlebihan bocornya pernyataan Dasko tersebut. Menurut Fernando, keduanya akan menganggap sebagai hiburan semata. Prabowo Subianto dan Joko Widodo tidak akan merespons berlebihan atas perkataan Dasko tersebut. Keduanya akan dianggap hanya sebagai hiburan politik saja, tandas Fernando. Sebelumnya, mikrofon yang dipakai oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad diduga bocor saat rapat paripurna 20 Mei 2026 Hari Kebangkitan Nasional. Momen ini terjadi setelah Presiden Prabowo berpidato soal kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di forum rapat paripurna. Ketika suasana sedang mulai mencair, terdengar kalimat asal jangan teriak hidup Jokowi yang kemudian langsung memicu perhatian publik di media sosial. Ucapan tersebut diduga muncul karena mikrofon di meja pimpinan DPR belum dimatikan usai agenda pidato berlangsung. Ya, saudara sekalian, soal kecil atau soal besar ini ya? Saya kira soal kecil, tetapi menggambarkan satu pertanyaan yang menurut saya menarik jadinya. Satu pertanyaan menarik adalah Dasko dianggap orangnya Jokowi yang disisipkan ke Gerindra. Selama ini kan begitu pikiran orang, prasangka orang. Kemudian Dasko adalah jembatan antara Prabowo dan Jokowi. Itulah kelebihan Dasko. Nah, dengan dia mengatakan bercanda ya, asal jangan teriak hidup Jokowi, ada dua kemungkinan. Dia merefer teriakan Prabowo sebelumnya yang dianggap lucu, aneh, walaupun dia sendiri barangkali masih menjadi pendukung Jokowi, atau Dasko sebenarnya gerah dengan hal seperti itu. Ketika dia membisikkannya kepada Puan Maharani misalnya, maka sesungguhnya dia membisikkan kepada partai oposisi kan, yang tentu sangat tidak setuju dengan teriakan hidup Jokowi tersebut, karena PDIP adalah betul-betul oposisi dari Jokowi saat ini. Jadi PDIP yang melahirkan Jokowi dan dia pula yang kemudian menjadi oposisi atas diri Jokowi. Nah, saya punya pengalaman sedikit ya, yang sebagaimana pernah disampaikan oleh katakanlah seseorang yang dulu berada di luar pemerintahan dan sekarang sudah mendekat dengan pemerintahan dan sangat dekat dengan Dasko, yang menyatakan bahwa Dasko ini sesungguhnya sudah renggang, sudah tidak bisa lagi dikatakan orang Jokowi, ya. Justru dalam kasus ijazah palsu misalnya, ya Dasko bukanlah jembatan untuk mendamaikan dengan Jokowi misalnya begitu. Jadi sahabat era sekalian, apakah Dasko sudah bermimikri menjadi bagian penuh dari pemerintahan Prabowo dan menurut Sahibul Hikayat dia adalah wing yang paling dekat bersaing dengan wing lainnya, katakanlah SS misalnya. Jadi satu sipil satu militer. Jadi Prabowo itu
diwakili oleh dua sayap yang sama kuatnya di kiri dan kanan. Saya tidak tahu mana yang kiri, mana yang kanan, tetapi tentu anggap saja yang kanan itu adalah SS, yang kiri adalah Dasko. Nah, dua sayap itulah yang sekarang membuat Prabowo bisa terbang hari ini. Jadi kalau misalnya Dasko bilang asal jangan teriak, jangan Jokowi, jangan-jangan ya memang hubungannya dengan Jokowi sudah renggang, sudah bukan lagi bagian dari pemerintahan atau bagian dari orangnya Jokowi. Itu baru sebuah spekulasi yang sesungguhnya. Sebab kalau memang dia masih kental Jokowi mindednya, kenapa dia harus mengatakan demikian kepada Puan Maharani lagi yang partainya sangat beroposisi terhadap Jokowi karena Jokowi dianggap mengkhianati. Tapi lebih tepatnya karena Jokowi mengendorse calon yang bukan dicalonkan oleh PDIP dalam Pilpres kemarin, sehingga membuka konfrontasi terbuka. Tapi anehnya konfrontasi itu tidak terjadi dengan Prabowo Subianto yang notabene memanfaatkan privilege kekuatan Jokowi, bahkan dengan harga yang sangat murah sekali, yaitu menjadikan anak Jokowi, Gibran Rakabuming, sebagai calon wakil presidennya, yang orang menganggap bahwa ya tidak pada tempatnya harusnya. Apapun itu pasti selalu menarik untuk melihat bagaimana sesungguhnya dinamika elit. Asal jangan gini, teriakan hidup Jokowi dengan suara yang seperti ngorok gitu ya. Itu adalah sebuah ekspresi yang bisa jadi juga tidak genuine juga. Jadi sekedar ingin menyenangkan ya bahwa Jokowi memang berperan dalam kemenangan Prabowo, tetapi bagi Dasko enough is enough. Selesailah, sudahlah ya. Kita tidak usah mempertimbangkan Jokowi lagi. Pokoknya kita move forward ke depan. Mungkin begitu yang dipikirkan oleh Dasko ya. Karena ternyata orang-orang Jokowi tidak bisa dia kontrol juga, misalnya begitu. Tetapi dalam politik selalu ada kemungkinan. That's why politik itu dia bilang the art of possibilities ya. Seni berbagai kemungkinan. Atau kata-kata Rocky adalah bagaimana kita menerjang ya, menyerang sebuah ketidakmungkinan menjadi sesuatu yang mungkin. Jadi attacking impossible ya, dia attacking impossibility ya, sesuatu yang tidak mungkin kita attack, kita serang, kita tundukkan sehingga kemudian yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Sobat RH sekalian, saya juga yakin ya tidak akan mempengaruhi hubungan Prabowo dan Dasko, karena saya melihat hubungan Prabowo dan Dasko itu adalah hubungan yang sifatnya pragmatis, dalam tanda kutip pragmatisnya, yaitu hubungan yang ya sepanjang bermanfaat ya digunakan, tapi kalau sudah tidak bermanfaat maka barangkali dibuang. Tetapi Dasko selalu menjadi orang yang bermanfaat dalam rezim apapun, karena dalam tanda kutip pula kelincahan ya, kelincahannya beradaptasi dengan penguasa, dan tentu saja kelincahannya dalam mengkoneksikan berbagai pihak sehingga very useful bagi penguasa baru tersebut. Karena itu orang seperti Dasko senantiasa dan selalu akan terpakai dalam rezim atau pemerintahan manapun. Selama tidak pernah dia mengambil sikap oposisional, tapi sikap untuk useful, berguna, maka pemerintahan manapun pasti akan senang dengan orang yang lincah, bisa mengoneksikan satu kepentingan dengan kepentingan lainnya, cepat, dan kemudian juga well performance misalnya in politik. Sehingga siapapun presidennya, Dasko orang dekatnya. Mungkin bisa begitu juga, karena dia delivered juga untuk melakukan misi-misi atau program-program khusus misalnya. Saudara sekalian, itu yang ingin saya share sedikit ya, sambil menunggu kita ada Gubernur Lemhanas yang berjanji datang, dan kita nanti tidak live ya, tapping dengan Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sazili, orang sipil dalam lingkungan militer. Nanti bagaimana adaptasi dan lain sebagainya kita dengarkan. Apakah kemudian kita ingin membacakan komentar Sobat RH sekalian dalam tema ini? Coba kita sedikit bacakan ya, kita sedikit bacakan apa yang ditulis oleh Sobat RH sekalian.
kita sedikit bacakan. Oke. Ada yang bilang, sore Bung Refli, moga sehat selalu bersama keluarga. Asal jangan teriak hidup Jokowi, kalau teriak sangat memalukan. Kemudian, apa lagi ya? Dasko itu betul presiden itu tidak boleh teriak hidup Jokowi karena itu menyakiti hati rakyat. Hidup-hidupan Raja Gorong-Gorong, oke. Dasko makin percaya ijazah palsu Joko Widodo. Ini ada orang yang kenapa tidak suka ya. Kemudian fenomena ini menggambarkan bahwa orang di sekitar presiden juga cemas kalau Pak Presiden pidato takut blunder. Oke. Kemudian apalagi ya, lihat ke depannya, kalau Dasko tergeser dari posisi dia sekarang, berarti info tentang Mike Dasko bocor itu sampai ke telinga Prabowo. Dalam dunia politik mungkin saja ada yang mengompori Prabowo akan digeser. So, I don't know exactly ya, dan saya juga tidak terlalu peduli karena saya juga tidak ikut dalam racing mencari posisi atau mencari jabatan dalam pemerintahan ya. I'm still consistent that I will be in outside ya. I'm outsider. Don't worry about that. Ya, begitu saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jada.